Perhatikan video berikut ini tentang perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah tahu bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain yakni rumput. Nah, akibatnya rumput akan lebih cepat habis karena satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, anak-anak sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Sekian, dah. Oke anak-anak, untuk selanjutnya membuat pertanyaan dari teks non-fiksi. Anak-anak masih ingat apa teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan berdasarkan imajinasi seseorang. Contoh teks non-fiksi: 1. Teks pelajaran, 2. Teks biografi atau riwayat hidup, yang ketiga teks sejarah suatu bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara menggali informasi dari teks bacaan? Dengan membuat pertanyaan dari teks bacaan. Untuk menggali informasi dari teks bacaan, kita menggunakan kata tanya. Apa aja kata tanya itu? 1. Siapa? 2. Apa? 3. Bagaimana? 4. Di mana? 5. Kapan? Dan 6. Mengapa? Untuk fungsi kata tanya, apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan suatu hal, cara pengerjaan sesuatu. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Silakan disimak dan dibaca dengan cermat. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video sumber belajar berikut.